Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kali ini kita kembali ketemu di acara kesayangan kita, Barakallah Hidup semakin berkah. Dan pagi ini kita akan membahas tema tentang doa ibumu menembus bumi dan langit. Sudah hadir di studio ada Sesa Idris. Sesa, apa kabar? Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, udah. Iya. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Kita sehat terus, berkah terus. Harus dong. Ya. Terus. Dan juga sudah hadir di studio Ustadz yang selalu memberikan pencerahan kita ke semua pemirsa yang ada di seluruh dunia. Jadi Ustadz yang luar biasa, ada Ustadz Pantun. Ustadz apa? Ustadz apa? Saya udah benerin keras. Udah coba tampil menawan. Apa jadi pantun? Maksudnya kan kalau pantun tuh cakep. Jadi ini adalah Ustadz yang sangat cakep gitu. Ustadz soulmate. Cakep. Nah gitu. Wah, udah suuzon aja Udah sih. udah. Cuman saya kayak merasa berdosa tidak membawa Apa? minyak ikan supaya nambah omeganya. Oke, kita akan membahas tentang doa ibu nih. Sesa, ada yang mau ditanyain atau curhat? Silakan nih, mumpung ada Ustadz soulmate. Kalau aku sih paling mau cerita aja nih sedikit gitu ya. Kalau doa ibu itu memang Masya Allah sih mujarab banget. Jadi aku pernah waktu itu, aku lupa di tahun berapa, aku tuh pulang umroh sekeluarga. Cuman waktu itu abis tawaf, pas umroh tuh abis tawaf, aku kehilangan sama mama aku. Kehilangan, jadi Misah. misah gitu. Yeah. Wah gimana nih, kemana nih mama, kemana mama gitu. Akhirnya ketemu, karena aku juga ikut muter, akhirnya ketemu kan. Akhirnya ya udah mama mau ngapain lagi sekarang? Mama mau berdoa di Hijri Ismail. Itu nggak dapet, bener-bener nggak dapet karena mamaku waktu itu habis operasi kaki, jadi bener-bener kesulitan. Pokoknya aku di dalam hati, ya Allah semoga aku bisa kesini lagi nih gitu, bener-bener bisa manjatin doa mamaku tuh gitu, kepinginan mamaku tuh apa gitu. Mamaku bilang sama mamaku, mah doain ya mas, semoga bisa kesini lagi biar bisa doain mama gitu. Itu Masya Allah, mama bilang gini, mama percaya Cak, kamu pasti bisa kesini lagi. Itu percaya apa enggak, koper belum dirapihin, 2 minggu lebih, belum dirapihin itu koper. Aku balik lagi sendiri, diundang sama umroh tour, sama beberapa artis juga, untuk umroh lagi. Jadi bener-bener aku pas di sana, ya Allah mama, aku bener-bener di sini aku bisa doain mama. Terus aku, ini aku di sini nih mama mau doa apa nih ma? Gitu, aku bener-bener di Hijri Ismail, mama mau doa apa gitu. Jadi wah udah, jadi kita berdua, aku denger mama doa nangis, aku juga nangis. Jadi menurut aku kayak Masya Allah, doa ibu tuh bener-bener nyata gitu, bener-bener real. Jadi jangan sampai kita bikin sakit hati sedikit aja sama ibu kita. Gitu. Emang langsung diijabah kalau dari ibu yang doain anak, Ustadz? Ya, al-walid awsatu abwabil jannah. Nabi memberikan satu pesan nih, udah. Ya. Jangankan ibu, ini kedua orang tua nih, berarti ibu dan ayah. Itu pintu surga yang terbaik. Artinya, kalau surga yang kenikmatannya abadi, kesenangannya abadi, kebahagiaannya abadi, karena ridhonya, karena doanya Allah kasih. Apalagi yang cuman kesenangan dunia, harapan kecil dari apa yang kita inginkan dari dunia, sesuatu yang kita impikan dari perkara dunia, maka itu jauh lebih Allah kasih, Allah berikan. Allah mudahkan. Allah mudahkan. Apalagi doa seorang ibu. Ya. Yang memang betul-betul sangat istimewa karena juga ada hadis yang menceritakan bagaimana seorang pemuda ketika bertanya, siapa yang harus aku perlakukan baik terlebih dahulu ya Rasul. Man abarru ya Rasul. Ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Nah itu menandakan kedudukan ibu memang punya keistimewaan. Kenapa bisa 3 kali atau lebih istimewa dari ayah lah, sama-sama orang tua kan Ustaz? Ya, boleh dibilang atau kita tidak bisa pungkiri udah. Ya berarti pungkanan. Pungkanan.
Kalau emang nggak bisa, pung kiri kan mungkin Iya. dia nggak kidal, jadi harus pung kanan. Setidaknya agak sedikit pangki nih. Apa itu pangki? Pangki itu agak sedikit serius. Oke, iya. Jadi nggak boleh bercanda ya. Iya. Pangki itu sweet. Nggak boleh bercanda ya. Iya. Ya, tidak bisa kita pungkiri, artinya memang jadi realita bahwa perhatian ibu itu memang lebih kuat kepada anak. Ya. Dari mulai dia mengandung, walaupun suaminya bisa saja meninggalkannya. Ya. Tapi dia jaga anak, dan itu hasil dari dia dengan suami. Enggak, Ya. oh anak suami gua nih, oh sikat sekalian udah. Ya. Enggak. Nah, Masya Allah. Padahal itu adalah benih cinta dari suaminya yang mungkin bisa jadi suaminya sudah pergi, suaminya lari. Tapi si ibu jaga betul nih kandungannya. Sampai melahirkan bertaruh nyawa, sampai harus menyusui. Wa fisoluhu fi amain. Sekurang-kurangnya kalau memang mau ideal adalah 2 tahun. Ya. Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi kadang kita kenyang di tengah ibu yang lapar. Ya. Dia rela tidak makan atau kurang makan asal kita makannya baik, makannya bagus. Dia rela tidak belanja apa yang menjadi kebutuhannya asalkan kebutuhan kita terpenuhi. Nah itu tidak bisa kita abaikan bahwa perhatian ibu memang sangat erat. Ada orang yang ditinggal wafat oleh suaminya, tinggal dia sebatang kara, dia rawat anaknya. Walaupun harus 2, 3, 4, 5, benar-benar dia jaga. Nah ini tidak bisa kita abaikan, ini perhatian ibu ini begitu kuat mungkin dibandingkan dengan ayah gitu. Ya. Walaupun tetap ayah juga memiliki keistimewaan karena ayahlah yang mencari nafkah, ayahlah yang mencari uang, ayahlah yang mencari rezeki. Tapi hampir 24 jam mungkin ibu punya waktu yang sangat erat dengan anak. Sehingga ibu itu bisa menjadi pintu surga buat anaknya. Baik buruknya anak itu tergantung pendidikan ibu. Ibu, ya. Karena ibu adalah sekolah yang paling Ya, awal. madrasatul ula. Iya. Untuk anak. Nah kalau ibunya meninggal saat melahirkan, kasihan dong tidak ada orang yang mendoakan bisa menembus langit. Gimana tuh? Ya, yang pertama pada saat si ibu kan sebelum anak lahir nih, Ya. kan dia sudah mengandung, Ya. dia sudah melahirkan sehingga kemudian bisa saja dalam proses persalinannya ibu ini wafat. Ya. Saya yakin sejak mulai dinyatakan ibu hamil, Ya. ya, dia sudah berdoa, ya Allah jaga benih anak ini. Ya Allah, Ya. kalau dia lahir sehatkan, selamatkan. Ya Allah, kalau dia besar jadikan anak yang soleh berbakti. Ya Allah, bahagiakan, senangkan dia ya Allah. Artinya saat hidupnya, saya yakin ibu sudah menancapkan doa kuat itu Ya. kepada si jabang bayi. Walaupun kemudian setelah itu wafat tidak bisa menemani sampai besar, semoga Allah sudah ijabah doa ibu itu. Amin. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, semakin menarik perbincangan ini, tapi kita jeda sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita kembali lagi di Barakallah, hidup semakin berkah. Kita masih membahas tema tentang doa ibumu menembus bumi dan langit. Saya mungkin masih ada yang mau ditanya atau Iya, curhat, aku mau tanya nih Pak Ustadz nih. Kalau misalkan ya seorang ibu marah sama anaknya. Terus nyumpahin anaknya, kamu tuh ya nanti jadi anaknya begini. Nah menurut Pak Ustadz gimana tuh? Itu apakah akan menjadi kenyataan apa gimana? Karena kan biasanya kan apa yang dia omongin sama ibu itu kan jadi doa. Ya. Gimana Pak Ustadz? Salah satu doa mustajab itu kan dakwatul walid biwaladihi. Doanya ibu, doanya ayah, doanya orang tua itu kepada anaknya. Maka seyogianya. Enggak, ini di Jakarta. Sejakartanya. Oh, yang Solo ada yang nonton. Oh, gini. Senusantaranya yang baru. Wah, mau jadi ibu kota baru. Ibu kota baru. Ya. Senusantaranya itu ya, lebih luas. Lebih luas ya. Seorang ibu itu mampu menahan dirinya untuk lebih sabar. Sebetulnya kan proses dari mulai menunggu anak, itu udah proses sabar. Nggak semua orang gampang dikasih keturunan. Betul.
Menunggu sampai 9 bulan, itu juga proses sabarnya pakai banget. Menunggu pembukaan 1, 2 dan lain sebagainya, itu juga proses sabarnya luar biasa. Menunggu anak melahirkan juga, Masya Allah. Cuman seorang ibulah di tengah sakitnya yang wahnan ala wahnin itu. Sakit di atas sakit, derita di atas derita. Ketika anaknya lahir, dia bisa tertawa dan tersenyum bahagia. Yeah. Mana ada orang sakit ketawa? Kecuali mungkin sudah agak blank. Keinjek meja, kaki meja. Ada emang? Ya itu error sudah. Iya. Padahal sakitnya tidak seberapa dibandingkan melahirkan. Betul. Tapi ketika tahu anaknya lahir, dia tertawa, dia tersenyum, dia mengucap Alhamdulillah. Padahal gambaran di sisi Allah, wahnan ala wahnin. Itu proses sabarnya luar biasa. Sampai melahirkan, menggendong, menjaga bertahun-tahun. Harusnya ibu itu sudah kuat untuk melihat model anak, karakter anak. Karena latihannya udah panjang. Maka sebisa mungkin, kalaupun marah, jangan sampai menyumpah. Lebih baik mendoakan. Mendoakan yang baik-baik, yang bagus-bagus, mumpung mustajab, mumpung didengar. Saya punya pengalaman dan itu saya rasa beberapa kali saya sampaikan bagaimana dulu ibu saya, kalau datang ke majelis taklim, tablik akbar, saya selalu diajak. Kadang saya ditaruh di pahanya, kalau duduk di depan ibu itu, atau saya ditaruh di atas pundaknya kalau ibu nggak kebagian di tempat depan. Itu yang ceramah almarhum Kiai Haji Zuna MZ, kemudian kiai-kiai yang sekarang sudah sepuh. Itu ibu cerita gitu loh. Saya tuh selalu berdoa setiap kali datang ke tablik akbar, ke majelis ilmu. Saya selalu bilang, ya Allah semoga anak saya bisa seperti beliau-beliau. Dan ternyata beberapa tahun kemudian, tadinya kita di bawah panggung, kita bisa berada bersama satu panggung dengan beliau-beliau itu. Nah, bisa jadi itu adalah kekuatan doanya ibu. Doanya emak itu udah. Nah, maka jangan pernah ragu untuk mendoakan anak yang baik. Kalau marah aja kita bisa kok. Marah itu kan butuh ekstra tenaga, ekstra campur muka yang gak karu-karuan. Bisa kok ngomong. Kenapa dengan doa yang hanya butuh kelembutan? Ya Allah, anak saya pinter, makanya anak orang dijorokin. Kalau nggak pinter, nggak mungkin dijorokin. Masih jadi pinter jorokin orang. Badungnya anak-anak. Dijorokin, anaknya nggak jorokin lagi. Yang repot kan emaknya berantem setelah itu. Iya, anaknya udah baik. Anaknya udah baik. Emaknya yang berantem. Emaknya yang berantem. Emaknya sakit hati. Sekarang ini sesuatu kadang-kadang memang agak sedikit berlebihan infonya. Karena terlalu mudah orang memberikan caption. Dulu udah, ya Rabbana. Saya tuh kalau nggak pulang dari sekolah, nggak ada cakar-cakaran di muka. Itu tandanya saya nggak sekolah. Nggak afdol gitu ya Pak Ustadz? Nggak afdol gitu. Kayak, kamu nggak sekolah ya? Kenapa ya? Mukanya... Kok nggak ada cakaran? Nah, ini cakaran semua ini. Yang kita beribut, maaf ya, jonggut-jonggutan. Kemudian pura-pura baik. Habis kita dorong-dorong, kita kencengin. Ngejoprak anak orang. Habis itu sepeda kita dibuang ke got sama temen. Ya sudah, itu dinamika sudah. Hal biasa. Hal biasa. Ya. Ketika dikasih tahu sama ayah cuma bilang, berani lawan nggak? Nggak berani, kabur. Kalau berani, lawan. Ngajarin apa? Survive. Iya. Maaf nih, saya bukan ngajarin kekerasan ya. Tapi anak itu memang punya dunia tersendiri. Dia nggak ada dendam, dia nggak ada benci. Iya. Saya juga sering dulu waktu kecil-kecil gitu mah dikeroyok. 6 orang, 7 orang nggak mundur saya. Masa Allah, lawan. Bukan, pas mau bangun diinjak, mau bangun diinjak. Boro-boro. Jadi nggak bisa bangun. Mundur, iya. Boro-boro mundur, orang jatuh terus kan. Ya. Ada pertanyaan dari Instagram ini, dari Rika.syah. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, ayah saya sudah meninggal dan dari kecil saya dibesarkan oleh ibu. Dan ibu saya mempunyai hutang KPR dan sekarang kesulitan membayarnya. Mungkin ini salah satu azab dari riba. Ibu saya dulu belum tahu kalau perbuatan seperti itu riba dan sekarang saya sudah bekerja dan membantu ibu melunasi hutangnya. Pertanyaannya, apakah saya dapat dosa ribanya Ustadz? Dan apakah semua uang yang saya berikan untuk ibu semuanya mendapatkan pahala? Terima kasih Ustadz. Ya, ketidaktahuan, ketidakfahaman seseorang dalam menjalankan kehidupan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak dicatat. Karena nggak tahu, karena lupa, karena ketiduran. Atau dulu juga belum ada fasilitasnya. Belum ada fasilitasnya dan lain sebagainya.
Artinya mudah-mudahan Allah maafkan, Ya. Allah ampuni. Kalau memang ada dosa di sana, semoga Allah ampuni. Itu tugas kita nih anak nih. Ya Allah, kalau kemarin saat menafkahi kami, ayah mendapatkan uang dari uang yang haram, maka ampuni dosanya ya Allah. Itu tugas kita sudah. Tugas kita memohon ampun kepada Allah agar supaya Allah ampuni dan maafkan. Karena kita mungkin masih kecil, Ya. tidak tahu juga, nggak bisa berbuat apa-apa juga. Dan kita tahu itu setelah dewasa, ayah sudah nggak ada. Maka berdoalah kepada Allah, semoga Allah maafkan, Allah ampuni apa yang menjadi dosanya Ya, kedua orang tua kita saat mereka mencari nafkah untuk kita. Nah yang kedua, ya tentu menjadi kewajiban anak yang mampu untuk membantu kedua orang tuanya. Ya. Baik misal dia melunasi hutang ayahnya karena dia mampu. Dan dia menafkahi ibunya karena dia mampu. Nah, kecuali dia tidak mampu. Ya, ini kalau yang seperti ini kan bilangnya terjerat riba. Kalau misalnya ada orang yang riba terus dia nggak mau bayar, gue nggak mau lah. bayar Karena nggak mau bayar utangnya karena ini riba. Ya. Sebenarnya kalau udah terjerat riba, utangnya itu tetap harus dibayar. Tetap harus dibayar dong. Jadi nggak ada alasan bahwa sekarang udah nggak mau berpraktek riba, akhirnya gue nggak mau bayar. Enggak, tetap harus Hutangnya dibayar. tetap hutang. Tetap harus Wajib ya? dibayar. Wajib. Hutang adalah hutang. Kemudian kita mohon ampun atas dosa kesalahan kita menandatangani riba itu. Iya. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi hutang bayar. Nah, kecuali di keputusan, maaf, misalnya pemerintah yang kemarin soal pinjol, Iya. bayar pokoknya, jangan bayar bunganya. Nah, itu lain cerita. Oh. Nah, itu lain cerita. Berarti ada keputusan negara di sana misalnya. Gitu. Kalau bayar pokoknya sama pokoknya bayar itu sama gak sih? Itu sama saja. Bayar pokoknya bayar. Pokoknya bayar. Intinya dibayar. Dibayar udah. ya. Iya, ya, nggak boleh didiemin ya. Iya, iya. Tetap hutang itu akan dibawa sampai mati. Walaupun itu hutangnya itu dalam sistem riba. Iya, karena ada pokok di sana. Yang harus dilunasi. Orang berjihad saja, itu bisa terhalang masuk ke surga kalau dia punya hutang. Apalagi kita yang hidup santai-santai begini. Nah, jadi hutang itu dibawa sampai mati dan itu akan ditukar nanti. Kalau udah nggak mampu lagi bayar nih, ditukar dengan amal kita itu. Amal kita diberikan untuk bayar hutang. Ya Allah, gara-gara utang 100.000, amal sholat hilang. Sementara kita sholat belum tentu mana sholat yang diterima. Sempurna, iya. Yang diambil itu sholat yang diterima loh. Puasa yang diterima loh. Zakat yang diterima. Haji yang diterima. Umroh yang diterima. Seumur hidup kita, apa kita tahu semua amal kita diterima? Dari 1.000 sholat, tahu-tahu cuma 2 yang diterima. Iya, iya. Dua-duanya diambil lagi buat bayar utang. Nah, ini perkara yang harus kita coba pikirkan. Hanya karena 100.000, 1 juta, lebih baik mungkin meminta maaf atau minta penangguhan. Tunda. Gitu. Kalau yang bayarin ahli warisnya bisa itu dianggap lunas. Kalau udah meninggal ya. Misalnya. Iya, dulu Nabi SAW ketika ingin menyolatkan jenazah, udah. Pertama ditanya oleh Nabi, ada utang nggak orang ini? Ada ya Rasul. Nabi balik. Kemudian sahabat angkat tangan. Ya Rasul, saya yang lunasi hutangnya. Baru Nabi sholatkan. Artinya boleh dilunasi sama Orang lain saja boleh melunasi hutang orang Hutangnya. itu. Apalagi keluarganya yang memang biasanya udah. Itu saat orang mau dimakamkan ya. Iya. Ya, Kak, dia selalu Harus meninggal dulu ya. Iya. Ya meninggal dulu mau dimakamin. Iya. Iya kan kalau nggak meninggal masa mau dimakamin. Pas mau dimakamin. Iya, iya. Udah di masjid tuh. Iya. Ceritanya Iya orang kan, meninggal. Kak Sesa udah di masjid tuh. Baru dia tuh setelah kita minta persaksian orang ini baik, baru ahli waris mengatakan kalau ada tanggungan yang belum diselesaikan, hutang piutang yang belum diselesaikan, maka hubungi tetangga saya. Jangan ini, dong. kan? Enak. Masa jadi yang tanggung tetangganya. Oh iya, tetangganya kebetulan adalah ahli warisnya. Oh. Nah, gitu kan biasanya ngomongin merbot. Merbotnya. Ustadznya, kata ustadznya masa gue yang nanggung. Iya. Gitu. Jadi boleh aja ditanggung sama orang lain. Boleh, boleh. Bahkan yang afdol ditanggung oleh ahli warisnya, keluarganya. Makanya sebelum jadi warisan, itu harta peninggalan. Nah, harta peninggalan inilah harta yang harus dipakai untuk menyelesaikan persoalan hak-hak dia semasa hidup. Selesai haknya, baru jadi warisan. Jadi tidak semua yang ditinggalkan itu harta waris. Nah, Bisa juga kita mewariskan hutang. selesaikan dengan hartanya.
Enggak ada hartanya nih. Hah? Dia punya utang. Ya. Si bapak ibu nggak punya harta ternyata untuk melunasi hutang. Hutangnya jadi warisan kita. Tidak, hutang itu milik pribadi. Oh. Tidak menjadi warisan. Dosa saja nggak bisa diwarisin, Ya, ya. apalagi hutang. Ya, ya. Tapi kalau kita anak yang baik dan kita mampu, ya Rab, karena utang ini ayah kemudian disiksa, Ya. ibu kemudian disiksa, Oke. ayah ibu kemudian amalnya harus digantung, tidak dihitung. Masa sih kita tega dan kita mampu gitu loh, bayar sudah. Oke. Iya, iya, iya. Tadi ada quote oke tuh. Yang mana? Amalannya digantung tidak dihitung. Wah, buat quote TikTok oke banget. Oke. Bayar hutang agar amal tidak digantung, Tapi dihitung. tapi dihitung. Kalau tidak bayar hutang, amal digantung, amal tak dihitung. Oke, ini ada pertanyaan dari hamba Allah ini buat Ustadz. Ustadz, saya tumbuh bersama ibu kandung dan ibu sambung. Apakah saya juga harus berbakti kepada ibu sambung saya, Ustadz? Dan apakah doa dari ibu sambung saya akan sampai ke saya, dan juga sebaliknya, Ustadz? Ya, ibu kandung adalah ibu yang melahirkan kita, Ya. darah daging kita. Ibu sambung adalah ibu yang menikah dengan ayah kita. Dan orang yang punya ibu sambung sampai kapanpun, anak itu tidak boleh menikah dengan ibu sambungnya. Ya, Dia sudah seperti bagian dari darahnya. ya, Berarti kedudukannya sama. Hampir Sama dalam arti, orang tua. ya juga. ini orang tua gitu loh. Karena di sana ada sesuatu yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Betul. Ini orang lain, tapi begitu dengan bapak menikah dengan bapak kita jadi nggak boleh. Ya. Berarti dia punya kedudukan yang sama seperti ibu kandung kita saat ya dia juga tidak boleh kita nikahi. Maka hormati dia, sayangi dia, bakti kepada dia, dan insya Allah doanya ibu sambung juga akan bersambung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena baktinya kita kepada bapak kita. Dengan bakti kepada ibu sambung kita, berarti kita sudah berbakti kepada ayah. Karena kita memberikan penghormatan besar Ya. kepada orang yang dicintai dan disayang oleh ayah. Oke, baik, ini waktunya sudah habis sayang sekali karena kita memang punya waktu sedikit sekali. Perbincangan yang menarik itu nggak berasa. Setengah jam tuh berasa 30 menit. Masya Allah. Tidak sampai 60 menit kita duduk di sini. Saya terima kasih sudah hadir di sini. Terima Mudah-mudahan kasih besok banyak bisa Bunda. mampir lagi ya. Insya Allah. Ustaz Salma juga terima kasih. Terima kasih. Pencerahan. Uda Abdel kalau disingkat jadi Udel. Udel. Iya. Oke, buat Anda pemirsa yang ingin bertanya atau curhat tentang masalah apapun, silakan kirim pertanyaan Anda di kolom komentar IG kami di Barakallah SCTV. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.